Iya, untuk kesekian kalinya ya, artinya Pak Presiden Prabowo mencoba memainkan perannya di level global, di mana beliau menghadiri KTT APEC, ya satu kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang kali ini diselenggarakan di Quebec International Convention di Gyeongju di Korea, tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November. Dan ini memang kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen dari Indonesia untuk bisa terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi kalau didengar dari Clippers speech dari Pak Presiden Prabowo menegaskan adanya aspek justice atau keadilan, perdagangan bebas yang adil di antara kerjasama kawasan. Karena negara itu kan ada negara yang maju, ada negara yang masih berkembang, atau mungkin negara yang masih ketinggalan. Nah ini yang kerjasama perdagangan ini diharapkan menjadi motor bagi APEC untuk bisa memperhatikan aspek keadilan yang ada. Dan kalau dilihat memang pada rangkaian di KTT APEC kemarin, Presiden Prabowo bersama dengan anggota APEC-nya kan mengikuti beberapa sesi di mana ada ASEAN, ada APEC Leaders Meeting-nya yang hadir kemarin. Dan ini temanya menarik ya, yaitu mengenai towards a more connected, resilient region and beyond. Jadi memang di sini disoroti mengenai kerjasama, konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan. Dan juga dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Asia Pasifik ini yang menjadi menarik pembahasannya adalah merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto pada dunia dan memang lebih dari sepertiga populasi global. Dan standing mengenai AI itu juga disinggung ya, mengenai AI. Jadi mengenai deklarasi bersama di APEC tadi. Demikian Mas Pras. Baik, dan Pak Presiden juga tadi menekankan pentingnya kalau kita bicara membangun kembali kepercayaan global. Nah, apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang sangat relevan dengan kondisi ini dan seberapa pentingnya sih kita bisa membangun lagi begitu kerjasama, kolaborasi, keeratan begitu antar negara-negara dunia lainnya maupun anggota APEC secara khusus begitu, Prof? Iya, jadi memang ini sangat relevan ya. Artinya ketika Pak Presiden menekankan pentingnya kepercayaan global atas meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi. Kita lihat ketidakpastian ini kan menyebabkan ada sedikit banyak perlambatan ekonomi, ya kan, ekonomi global. Dan kita bisa melihat dari data-data yang ada, misalnya dari APEC Policy Support itu di 2025 mengidentifikasi memang adanya kebijakan perdagangan yang memang yang ketidakpastian yang mencapai salah satu titik tertinggi, dan ini memang indeks kepastian ini melonjak hingga 900 poin, jadi 10 kali lipat dibandingkan dengan data yang saya dapat dari 2015 sampai 2024. Jadi ketidakpastian ini cukup meningkat. Nah, artinya memang dari perspektif bisnis, dunia usaha memang menunda keputusan untuk investasi walaupun belum semuanya. Tetapi harapannya dengan penundaan ini bukan berarti stop gitu, tetapi dunia usaha atau investment tetap akan bertumbuh. Dan juga akan ada peluncuran produk baru untuk kedepannya setelah KTT APEC ini, dan juga ekspansi rantai pasok bisa terus dikembangkan. Dan juga memang Pak Presiden juga mengusulkan mekanisme yang lebih konkret pastinya untuk ke depan, ya kan, dengan memerangi grid ekonomi supaya ke depannya ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Demikian. Baik, ini menarik. Lantas apakah memang ajang KTT APEC ini bisa menjadi ajang juga rekonsiliasi bagi perekonomian global? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan rangkuman dari hasil KTT APEC 2025 itu apa saja yang berhasil juga kami rangkum, diantaranya penegasan kembali pentingnya perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada 3 pilar utama juga begitu kerjasama yang ditekankan, konektivitas regional, kemudian ada inovasi teknologi dan kemakmuran yang inklusif. Tadi sudah disampaikan kalau eksklusif itu justru memang akhirnya